Saya sendiri bergereja di satu gereja HKBP di Serpong, jemaat besar 3.000. Dan saya selalu rindu ke gereja hari Minggu, karena saya bertahun-tahun saya tidak beribadah. Saya rasakan lagi 3 tahun ini, saya menikmati suasana ibadah. Sebelumnya saya ke gereja, tapi saya tidak beribadah, saya berkhotbah. Saya bertahun-tahun jadi tukang khotbah. Setelah saya depresi, pas COVID saya memutuskan menolak banyak undangan supaya saya bisa ke gereja. Ya, 100 undangan setiap tahun saya tolak. Saya merasa kesehatan mental saya lebih baik daripada memenuhi banyak undangan. Saya sengaja pakai baju ini. Bagus nggak batiknya? Iya. Udah lama nggak dipuji. Ini pemberian salah satu jemaat Lifehouse ya. Saya sering diberi baju batik yang bagus. Ini juga sepatu pemberian ini. Saya juga setiap tahun dikasih sama pemilik merek sepatu ini. Saya nggak sebut, takut dibilang promo ya. Iya, kami mensekolahkan anak kami juga ada teman-teman ngobrol ya, yang selalu bertanya, gimana sekolah anak Bapak, apa yang bisa kita bantu ya. Anak kami bisa sekolah ke Amerika itu bukan karena uang kami, tapi karena ada teman-teman ngobrol yang selalu bertanya, Pak Julianto apa yang bisa kami bantu? Membeli rumah, membeli kantor. Dari kami mulai menikah, ya, kami merasa hidup kami persis seorang Lewi yang menerima berkat Tuhan. Apakah kami tidak punya uang? Punya, tapi kami pakai uang kami untuk pelayanan. LK3 bertahun-tahun sangat sulit, karena pelayanan konseling bertahun-tahun tidak begitu dikenal, berkali-kali saya ingin tutup. Tapi selalu ada orang-orang baik yang selalu bertanya, Pak apa yang bisa kami bantu? Waktu saya terima, saya tidak merasa malu, saya tidak merasa kecil. Saya merasa beruntung. Kenapa? Saya memberi kesempatan, dia memberi kepada saya. Saya tahu saya hamba Tuhan, dan saya tahu apa yang saya berikan kepada dia lebih besar daripada apa yang diberikan kepada saya. Nah mereka teman ngobrol yang sudah hampir bercerai, tidak jadi bercerai, mereka mengalami gangguan depresi yang berat, mereka sembuh. Mereka mencoba bunuh diri tapi tidak jadi. Anak ayah saling tidak berkomunikasi, setelah itu mereka berbicara. Saya rasa pemberian saya juga tidak kalah penting. Saya memulihkan relasi, emosi, komunikasi, yang juga pemberian yang saya rasa jarang ada yang memberi. Saya bekerja sebagai konselor yang saya sebut dengan profesi memberi harapan. Dan saudara, akhir-akhir saya menyadari ada satu karunia yang Tuhan beri, tapi saya jarang pakai. Saudara tahu karunia apa itu? Karunia menyembuhkan. Sejak saya menjadi gembala tahun 91, saya kerap mendoakan orang sakit. Dan sampai hari ini saya merasa 90% yang saya doakan itu sembuh. Termasuk orang-orang yang sudah diserahkan perjamuan kudus, tinggal dipanggil mati, sekarang masih hidup, umurnya 86 tahun. Tapi kenapa saya tidak mengembangkan karunia itu? Saya merasa lebih terpanggil menjadi konselor untuk menyembuhkan jiwa-jiwa, bukan menyembuhkan fisik. Saya belajar dari kisah Lukas, mana orang kusta disembuhkan oleh Tuhan. Tapi survei membuktikan 90% orang sembuh secara fisik tidak ingat lagi kembali kepada Tuhan. Hanya satu saja. Tapi orang-orang saya sembuhkan secara kejiwaan, secara mental, secara relasi, umumnya kembali. Mereka sekarang membantu lembaga kami. Lebih kurang ada 200 part-time staff yang membantu lembaga kami, di luar yang mereka berprofesi sebagai seorang konselor. Mereka kembali ke lembaga kami. Dan mereka tidak disembuhkan secara fisik, mereka disembuhkan secara relasi, secara emosi, secara komunikasi. Dan itu menurut hemat saya itu jauh lebih mahal daripada kesembuhan fisik. Dan saya sadar banyak orang yang punya karunia yang sama, mereka bisa memberikan karunia kesembuhan fisik itu. Ya, kalau orang datang ke kantor minta didoakan, saya doakan. Ya. Saya topangin tangan, saya topangin tangan. Tapi saya merasa ada karunia yang dibutuhkan oleh jemaat, yaitu karunia menyembuhkan emosi, relasi, dan komunikasi. Yang zaman ini, isu kesehatan mental adalah isu global yang mengkhawatirkan kita. Ini mic-nya cukup baik atau kurang baik? Ini sebelum main-main. Ya, ini sekarang komunikasinya pakai tulisan. Pak Jul, tolong mic-nya dekatkan ke mulut. Nah, ini. Bagus, cerdas, ya. Cerdas ya. Jadi kadang-kadang di rumah pun kita begitu, ya kan? Berkomunikasi dalam diam berkomunikasi. Ya. Lagi nggak bisa bicara WA gitu kan? Ya no problem ya.
Selama saudara sadar, jangan kelamaan diam-diaman. Saya senang tema ini adalah keluarga yang berpengharapan. Ada satu firman yang sering kita hafal, yang berbunyi, demikianlah 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar ialah kasih. Tapi kalau saya tanya, bukan paling besar, paling penting zaman ini, apa yang paling penting? Di keluarga kita, sudah banyak yang kehilangan cinta. Cinta sudah tawar, cinta sudah mati, ya kan? Cinta sudah hilang. Mungkin iman kita juga sedang rapuh, ya. Kita mulai meragukan akan apa yang kita percayai. Bahkan kita udah mulai tidak percaya sama suami kita. Kita mulai tidak percaya sama orang tua kita. Kita tidak mulai percaya sama anak kita. Tapi ada satu yang selalu kita jaga. Jangan sampai hilang. Hope. Harapan. Saudara, boleh hilang apa saja. Satu yang tidak boleh hilang. Harapan. Saudara, kalau saya mengkonseling orang-orang yang bunuh diri, konseling di rumah sakit jiwa, saya tahu mereka punya kehilangan satu saja. Mereka sudah tidak punya harapan. Untuk apa saya hidup? Orang-orang yang percaya juga, untuk apa saya mempertahankan perkawinan ini? Ketika hope hilang, saudara, begitu banyak hal-hal lain akan hilang dalam hidup kita. Kita tinggal di satu keluarga, satu kota yang menurut saya makin tidak manusiawi. Ini bagaimana cara menghidupkan? Oke. Ya, saya merasa kota Jakarta makin lama makin tidak manusiawi, ya. Tinggal kita di rumah satu atap, ya. Tapi hidup sendiri-sendiri. Ya. Kita serumah tapi tidak sekamar. Mungkin sekamar tapi tidak sekasur. Ya kan? Atau sekasur tidak akur. Ya kan? Ya. Itu fenomena yang kita alami sehari-hari. Kita pulang kantor, kesibukan membuat kita lelah. Ya, wifi kita kencang, tapi wifi batin kita lemot. Mau ngomong udah capek, ya kan? Mau cerita juga udah malas, ya kan? Anak-anak masuk kamar langsung. Nggak mau ngobrol lagi sama kita. Nampak utuh di luar, tapi kita rapuh di dalam. Ini realita di mana kita tinggal. Kita merasa apartemen next, ya. Ini kayaknya kemana ini? Diarahkan ke sana, ke sini. Bisa dibantu manual saja? Ya. Kita mungkin seperti tinggal di apartemen penuh barang, tapi kosong orang. Ya, masing-masing kita di ruangan kita. Atau kita di ruang tamu, di ruang TV, tapi kita sibuk dengan tontonan, dengan YouTube, dengan Instagram, dengan... Ya, kita sibuk dengan fasilitas. Semakin lengkap fasilitas kita, makin sepi jiwa kita. Itu satu realita. Kita tinggal di Jakarta. Terlihat utuh di luar, tapi kehilangan koneksi di dalam batin kita. Nah, dalam situasi ini, apakah masih ada harapan? Apakah masih ada masa depan untuk anak-anak kita? Saya bertahun-tahun ketika anak saya depresi, ketika anak saya kecanduan game, ya, ketika prestasi akademis mereka buruk, sempat saya berpikir, bagaimana masa depan anak-anak saya? Waktu mereka SMP, waktu mereka SMA, tapi ya, mereka baik-baik saja, mereka bisa kuliah dengan baik, dan ternyata di luar kekuasaan kita, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Ada Tuhan yang menjanjikan masa depan orang yang percaya adalah masa depan yang penuh harapan. Saudara, itu yang perlu kita jaga, bagaimana harapan itu tidak hilang. Itu yang dikatakan dalam kitab Yeremia pasal 29. Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Rancangan-rancangan masa depan yang penuh harapan. Saudara, ini memang janji. Saya tahu tidak mudah menghidupi janji. Kita terbiasa menghidupi situasi. Kalau situasi kita baik, kita senang. Tapi sebagian kita sedang sesak karena realita kita sangat menekan. Hubungan-hubungan kita sudah saling menyakitkan. Tapi ada satu janji yang tidak pernah hilang, yaitu janji damai sejahtera. Kadang-kadang, tahu saudara orang tua yang lagi depresi,
yang lagi frustrasi, ngomongnya gini sama anak. Nanti kalau mama mati, itu orang depresi itu. Kalau bapak sudah nggak ada, itu. Ada? Ngucapin itu sama anaknya? Tuh. Atau istrinya bilang sama suaminya, Pak nanti kalau aku mati. Kenapa? Itu ketika harapan kita udah mulai hilang. Ya. Ketika kita bersandar sama pikiran akal kita semua hitung pakai matematik. Tapi semua nggak jalan, saudara. Kita lupa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang memberikan kita penopangan yang lebih kuat, yaitu harapan. Saudara, oleh karena itu, mari kita belajar untuk tidak bersandar pada situasi, tapi hidup pada janji-janji ilahi. Saudara, janji tadi ditepatkan orang Israel yang ditulis oleh Yeremia, itu mereka dalam kondisi sedang di pembuangan. Sangat tidak enak kalau dalam kondisi kita adalah di masa penjajahan, di kota asing, hidup dengan penjajahan, penuh tekanan, penuh ketidakpastian. Dan di situ Tuhan berjanji, masa depanmu ada di tanganku. Setelah perkawinan Anda tidak ditentukan oleh suamimu yang kaya. Sorry. Tidak ditentukan studi kita, ditentukan bapak kita yang berlimpah harta. Tidak. Ayah saya waktu menyekolahkan saya tahun 82, sangat miskin. Kami sempat punya hutang. Ayah saya ditangkap polisi karena kasus korupsi. Dia sendiri polisi, kepala keuangan polisi. Waktu saya diberangkatkan, saya dikasih uang 20.000 dengan satu tas saja. Tapi ada satu kado ayah saya yang bernilai kekal. Sampai hari ini membuat saya berdiri di sini. Yaitu dia memberikan saya Yeremia 17 ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sering terkasih, Tuhan punya rancangan untuk hidup kita. Tidak peduli apa situasi yang sedang kita alami. Saya lagi bilang di Jakarta ini boleh dibilang udah makin tidak manusiawi. Suka atau tidak, sadar atau tidak, langsung atau tidak. Seringkali kondisi kota ini mematikan pengharapan kita. Kita sesek di jalan, sesek di kantor, sesek di rumah, sesek. Nggak tahu di gereja ini sesek ya? Nggak tahu saya. Hidup kita seperti robot, mesin, mekanistik. Coba lihat komunikasi kita. Ibu-ibu bangun pagi apa? Udah bangun, gitu. Kalau nggak percaya pasang CCTV. Udah mandi, udah bikin PR, ada ujian, nanti les piano ya. Ini kayak radio mati nih, radio rusak nih ibu-ibu ini. Nenek. Ini anak-anak lama-lama sebel. Dia umur 7 oke, umur 8 oke. Umur 15 masih dengar tuh bapaknya begitu. Jangan lupa ya nanti latihan karate, nanti latihan musik. Nah, saudara, anak-anak kita jauh lebih tertekan. Karena mereka di sekolah banyak tekanan, di rumah banyak tekanan, di pergaulan banyak tekanan. Dan kita juga hidup di kota yang tidak pernah jadwalnya menentu. Dengan macet, waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas. Tapi rasanya tuntutan hidup di Jakarta makin besar, benar nggak? Ya gaji kita, penghasilan kita, ya rasanya nggak selalu cukup. Gitu. Yang kaya makin pingin kaya, yang sudah cukup merasa tidak cukup. Nah, kapan cukupnya? Saya percaya cukupnya adalah ketika hidup berdasarkan janji, bukan situasi. Hidup berdasarkan iman, bukan keadaan. Karena relasi kita udah berubah. Saudara perhatikan relasi kita apa? Tidak lagi berdasarkan kasih, tidak lagi berdasarkan cinta, tapi berdasarkan penampilan. Kalau saudara penampilannya oke, ya kalau percaya ke mall lah. Saudara pakai Mercedes, wah langsung satpam, siap komandan gitu. Coba kalau kita naik Suzuki Carry S-Pass, kita dibiarin aja lewat. Maaf, itu bukan hanya di mall. Itu terjadi di dalam keluarga kita, kekerabatan kita, mungkin juga di dalam jemaat kita. Di mana orang-orang tertentu mendapatkan perhatian dan hormat hanya karena dia kaya, hanya karena dia penampilannya bagus, hanya karena dia cantik. Tapi saudara,
Kita tidak sadar, kita sudah lama seperti GPS yang kehilangan sinyal. Ya, HP yang kehilangan sinyal. Kita masih nampak sibuk nih. Ini sibuk nih, sibuk mendengarkan saya. Thank you ya. Kayaknya serius banget gitu. Ya, tapi sudah banyak sekali orang tidak tahu lagi mau kemana. Tidak tahu tujuan pernikahan apa, tidak tahu tujuan parenting apa. Sehingga ada masalah, cuma satu tahu, marah. Ada masalah, nyalahin orang. Ini gara-gara kamu. Ini adalah orang-orang yang seperti orang yang kehilangan sinyal GPS-nya. Kadang-kadang kita juga nggak tahu, anak saya di mana ya? Suami saya di mana? Kok nggak kasih kabar? Cilakanya ditanya waktu pulang, Papa kemana? Apa tanya-tanya? Udah tahu aku ke kantor. Ya ilah ya. Udah baik ditanya, Papa dari mana? Kok nggak ada kabar? Kok masih tanya? Kan aku tahu di kantor. Istrinya maksudnya adalah memberi perhatian. Tapi suaminya nangkapnya lain. Kok ngatur-ngatur? Saudara, lama-lama istrinya bilang, mulai hari ini gue gak akan tanya lu mau mati, lu mau sakit. Nah, kadang-kadang anak-anak kita juga dongkol begitu sama orang tua. Kita marah. Ya. Kita susah diakses. Pak, nanti ke Gramedia ya Pak. Nanti ya, lihat waktu ya. Bapak ada janji kayaknya, nanti ya. Bunyi kering gitu. Kebetulan speaker aktif. Pak, bos bisa rapat sebentar. Mau bahas tentang ini. Oh siap, meluncur. Gila nih Bapak, tadi minta ke Gramedia. Nanti lihat waktu. Apa artinya? Anak kita bilang, kau lebih sayang pekerjaanmu. Oke, tunggu kau tua. Apa yang kita tabur? Kita tuai. Saya tidak nyumpah ya. Ini realitanya saya di ruang konseling. Begitu banyak anak-anak akhirnya kehilangan hormat sama orang tuanya. Kehilangan respect sama papa mamanya. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah luka jiwa kita, di tengah-tengah trauma psikologis kita yang tak pernah kita sembuhkan, kita tidak pernah ke psikolog, kita tidak pernah ke konselor, kita masih dipaksa untuk saling mencinta. Ini tragedi yang menurut saya banyak terjadi di ruang konseling. Kita dipaksa untuk saling percaya kepada orang yang sudah tidak layak dipercaya, mencintai orang yang sudah tidak layak dicintai. Berat, saudara. Berat. Kalau kita tidak punya pengharapan yang kuat, kalau kita tidak punya cinta yang refill, isi ulang, nggak kuat saudara menjaga perkawinan. Saya menghadapi ratusan kasus akan bercerai. Saya tahu betul mereka seperti orang udah kehabisan baterai mental. Baterai HP penuh terus. Tapi baterai mental kita pernah kita cas, pernah kita isi. Mobil kita tune up, perkawinan kita pernah kita check up. Kita biarin saja, diam-diam mati sendiri, sakit sendiri, rusak sendiri. Dan nasib saya sebagai konselor, dapatnya udah stadium 4. Kalau masalah udah 10 tahun, minta bantuan 10 sesi, saya bilang nyerah saya. 10 sesi nggak sanggup saya. Saya bukan tukang sulap, boleh cari yang lain. Jadi berapa lama Pak ya, kalau dilihat diagnosa namanya prognosa ramalan sembuh, ya mungkin setahun kalau kamu rajin. Pertanyaan kedua adalah, masalah kedua adalah saya belum tentu punya waktu, saya akan refer ke konselor yang lain. Kami bersyukur sekarang konselor kami ada 120 di kantor. Termasuk psikolog, termasuk play therapist. Nah, saudara yang terkasih, disinilah ada 3 kebutuhan kita yang utama. Yang satu adalah pengharapan itu butuh tujuan yang jelas. Nggak tahu, saudara punya tujuan perkawinan yang jelas apa tidak? Dan kita perlu berjalan bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Kita perlu sehati, perlu kompak, perlu sepikir, perlu setujuan. Dan itu yang makin lama makin hilang. Kita salah paham sedikit, dor gitu. Ya, kita hanya salah mendengar, pecah konflik. Seperti anak muda bilang, kita ini baperan. Tahu baper? Baper. Dikit-dikit dibawa ke perasaan. Dikit-dikit dibawa ke perasaan. Padahal saudara, banyak sekali anak kita itu tidak
tidak bermaksud menyinggung kita, tapi kita tersinggung. Pasangan kita tidak bermaksud melukai hati kita, tapi kita terluka. Sekali lagi itu karena energi kita udah nggak ada, habis. Ya, anak-anak saya waktu kecil juga sering saya marahin. Dan saya sering sibuk, saya sering memenuhi undangan, saya sering keluar kota. Apalagi waktu saya udah terbang 130 kali setahun tahun 2011. Saya merasa pulang tuh cuma tahunnya satu, marah. Dan secara radikal saya ambil waktu cuti 4 tahun, saya pindah ke Salatiga. 2013 sampai 2017. Karena saya tahu saya udah kehilangan arah, saya udah kehilangan visi. Visi sudah berubah jadi ambisi. Saudara mungkin tidak tahu, Anda punya visi yang mulia. Waktu masih muda, gaji pas-pasan, masih jadi karyawan. Wah, tujuan, cita-cita, mulia semua. Tapi kalau Anda sudah jadi kaya, Anda sudah jadi hebat, sudah jadi pejabat, tanpa sadar, tipis sekali visi menjadi ambisi. Nah, saudara yang terkasih, baterai mental kita tanpa kita sadar mulai sering bocor. Ya, kita pulang, kita ada di rumah, tapi tidak terkoneksi. Seperti tadi HP yang wifi yang sinyalnya lemot itu. Ya, istri kita tanya, apa? Kayak orang tuli kita. Karena perhatian kita bukan sama pasangan, perhatian kita sama pikiran-pikiran kita. Anak kita mulai cerita, Pak tadi begini, pergi sama mama sana. Iya, ada bapak-bapak begitu, bertobat kau ya. Mama sana, kasih mama sana. Kita tampil gagah di kantor, tapi kita loyo di rumah. Inilah cerita banyak ayah-ayah yang hilang di Jakarta ini. Ya, bukan hanya anak yang hilang, di gereja ini banyak ayah yang hilang. Halo bapak-bapak, amin. Oh, nggak berani. Jadi saudara kita sulit berkomunikasi, bukan karena kita tidak mau. Tapi daya, power kita untuk berkomunikasi, muatan-muatan emosi kita, udah habis. Udah habis. Apalagi kalau Anda orang yang cenderung menghakimi, menilai, menyalahkan pasangan, menyalahkan orang, menyalahkan orang tua. Saudara, bateraimu cepat habis. Cepat habis. Tolong mulai hari ini dicas ya. Baterai mental Anda barangkali sudah mulai loyo. Bagaimana ngeceknya? Ke psikolog. Di lembaga kami banyak yang dicas. Suami istri yang sudah tidak lagi berkomunikasi, setelah diperiksa, diakses oleh psikolog, ternyata membawa banyak luka emosi dari masa lalunya. Sehingga apa yang dilakukan? Bukan memperbaiki komunikasi, karena akan bisa. Yang dilakukan adalah memulihkan emosi pribadi dulu. Luka-luka mesti disembuhkan dulu. Bagaimana orang dua terluka tinggal serumah bisa saling mencinta? Rasanya sulit. Bagaimana kita dengan banyak luka dari ayah kita bisa menjadi ayah yang baik? Rasanya sulit. Semua proses keayahan dan keibuan kita udah menjadi rutinitas, menjadi mekanistik. Kenapa? Ya udah, memang begitulah. Ayah dan anak memang begitulah ayah dan ibu. Tapi apakah koneksi batin tersambung? Ada 3 cirinya. Ada rasa rindu, ada rasa bangga, dan ada rasa peduli. Kalau 3 ini ada, berarti baterai Anda masih penuh. Anda nggak pulang-pulang, ditanya, masih dicari, nah bagus tuh. Ya, kalau Anda nggak pulang, nggak dicari, hati-hati itu. Mama udah pulang, kok cepet? Justru malah dibahagiain ya. Kok cepet pulang? Saudara yang terkasih, jarang sekali kita memeriksa baterai mental kita itu pasti kelihatan loyo, lemot. Ketika kita jatuh, gagal dan rusak, kita malu mengaku. Kita menganggap semua masalah itu pribadi. Itu bukan masalah pasangan saya, itu bukan masalah orang tua saya. Tapi kita lupa semua masalah kita itu bersifat sosial, bersifat keluarga. Kita nggak bisa bilang ini masalah saya. Ya. Ini yang kadang-kadang anak-anak
suka bikin kita kesel. Ya. Dia bikin suka-suka hatinya, kan kita ikut malu kan. Itu bukan masalah pribadi anak kita saja, masalah dia adalah masalah kita. Masalah kita juga masalah anak kita. Masalah kita pribadi juga masalah pasangan kita. Nah, jadi realita kalau kita lihat, diam-diam ini kita memelihara banyak dosa pribadi. Orang tidak lihat. Kita nggak pernah curhat, kita nggak pernah mencari konselor, kita nggak pernah mencari psikolog. Kapan kita menyesalkannya? Waktu kita sakit, tua, dan sekarat. Apa? Sakit, tua, dan sekarat. Nah, sebelum terlambat, tolong diperiksa baterai mental Anda. Jangan-jangan sudah mulai suak. Ya. Nah, kembali kepada tema khotbah tadi, saudara. Jadi dasar pengharapan kita dalam kondisi-kondisi yang sesak dan penuh tekanan. Ini bukan berdasarkan kondisi, ya, tapi berdasarkan janji-janji, bukan berdasarkan optimisme palsu. Ya, saudara, di tengah tekanan ekonomi, gejala ekonomi yang tidak baik, rupiah yang tidak begitu sehat, ya mungkin saudara menghitung aja, oh masih oke, ya. Tabungan masih cukup, ya kan, emas masih cukup, deposito masih cukup. Saudara, itu adalah optimisme palsu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Yeremia 17 ayat 5-8. Saudara, harapan kita tidak tergantung kepada apa yang kita punya, kekayaan yang kita punya, ya, simpanan yang kita punya. Tapi benarkah harapan kita hanya tertuju kepada Tuhan? Kenapa? Karena harapan itu selalu ada dimensi kekekalan. Yaitu apa? Saudara tetap mampu berbuat baik di tengah kondisi Anda tidak baik. Ada satu orang yang suka membantu LK3, dia tinggal di Makassar. Waktu COVID, semua hotelnya tutup, dia punya 8 hotel. Malah tidak ada orang nginep di hotel. Waktu dia ngajak saya ngopi, dia bilang begini, tapi komitmen saya selama COVID, janji saya ke gereja, janji saya ke pendeta, janji saya ke lembaga, janji saya ke yayasan penginjilan, sepeser pun tidak saya kurangi. Hebat dia. Kenapa, Pak? Ya, selama saya masih memberi, saya memberi bukan karena situasi, saya memberi karena saya mau memberi kepada Tuhan. Enggak lama kemudian, ada pemerintah butuh tempat karantina, ya, ternyata hotel yang dipakai, Pak boleh sewakan hotel Bapak, akhirnya hotelnya semua penuh untuk karantina. Jadi saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, itu bukan berharap bahwa dia diberkati Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang setia melayani Tuhan dalam segala keadaan. Dia sanggup menyembah Tuhan, dia sanggup bersyukur kepada Tuhan, meskipun keadaannya tidak memungkinkan. Walaupun keadaannya tidak mengizinkan secara manusia. Itu sebabnya sepanjang hidup saya sejak 82 saya merantau. Ini adalah kado terbaik dari ayah saya. Waktu kapal Kambuna, ya, zaman 82 dari Medan itu. Mulai meninggalkan dermaga. Setelah ayah saya memberikan ayat ini waktu saya masih di rumah. Ayah saya cuma begini. Sambil saya tidak bisa melihat wajahnya lagi karena kapal sudah jauh. Tapi itu tidak pernah hilang dari memori saya. Kalau hidup saya lagi susah, saya lagi sulit. Terutama ketika masa-masa saya menjadi pendeta tahun 91. Ketika saya mulai menikah dengan istri saya. Dan ketika saya mulai lembaga LK3, berkali-kali saya mau menyerah. Termasuk perkawinan saya 2 kali mau menyerah. Saya 3 kali mau tutup lembaga LK3 yang sekarang dipercaya pemerintah untuk mensertifikasi konselor di Indonesia. Tapi ayat ini selalu berbicara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kita makin mampu, kita ini makin sulit mengandalkan Tuhan. Percaya nggak, saudara? Ya, makin kita kuat, makin kita pintar, makin kita hebat, makin sulit untuk mengandalkan Tuhan. Dan ya bertahun-tahun ketika lembaga kami kesulitan uang, saya
Selalu ingat apa yang dikatakan atau diberikan oleh ayah saya. Dan ada satu keputusan saya tahun 2007 ya, ketika kondisi kami sangat tidak menguntungkan. Ya. Sempat selama berapa tahun ada orang-orang baik, teman ngobrol saya yang cukup kaya, suka tanya, Bapak mau dibantu apa? Saya rasa bantuan mereka tidak salah, tapi yang salah adalah motivasi saya mulai mengandalkan orang itu. Dan firman ini berkata kepada saya, terkutuklah mengandalkan manusia. Setelah apa yang saya lakukan? Saya mulai mendelete satu-satu HP-nya. Supaya saya tidak mencari orang itu lagi. Kecuali ada 2-3 yang saya tahu membantu saya sangat tulus. Saya tidak hapus, tapi saya juga tidak hubungi lagi. Jadi saudara-saudara, ketergantungan kepada manusia dan kepada diri kita sendiri itu sangat tipis dengan ketergantungan kepada Tuhan. Kita boleh bilang, saya berdoa, saya beriman, tapi hati kita, Tuhan tahu. Kita bergantung sama manusia. Kita berharap sama manusia. Dan saudara, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah dia tahu Tuhan hadir waktu kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Yaitu dalam lembah-lembah kekelaman hidup kita. Sama seperti Tuhan hadir menjadi manusia, dia berinkarnasi. Seperti Yohanes 1 mengatakan firman menjadi manusia. Itu dalam kondisi orang Israel dalam keadaan yang sangat gelap. Dalam keadaan yang sangat dijajah. Jadi Tuhan masuk dalam realita kita justru di tengah-tengah hidup kita lagi kacau. Hidup kita lagi tidak baik-baik saja. Apakah saudara bisa merasakan kehadirannya? Ketika saudara frustrasi, ketika saudara punya pikiran bunuh diri, ketika saudara ingin mengakhiri perkawinan ini, ketika udah gak mau bicara sama orang tua atau anak kita, dan ketika kita sedang mengalami anxiety yang sangat menggigit, kesepian yang sangat menekan. Di situ Tuhan hadir. Ya, saya sempat juga kecewa sama Tuhan ketika anak saya tahun 2014 secara eksplisit. Ya, saya tahu dia ateis. Tapi secara eksplisit dia mengatakan, saya gak akan pernah ke gereja lagi dan saya tidak boleh Bapak paksa karena saya ateis. Ya, waktu itu saya merasa tertekan karena saya pendeta, anaknya ateis, ya, saya konselor, anaknya depresi. Tapi ayat ini berbicara lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya tidak berharap pada profesi saya pendeta, saya tidak mengandalkan profesi saya sebagai konselor. Ini saatnya saya mengandalkan profesi Sang Ilahi. Dia yang bisa menyembuhkan anak saya. 2 tahun saya investasikan waktu menemani dia di Salatiga. Dan sampai kemudian dia ingin berangkat sekolah ke Amerika. Saya rasa campur tangan Tuhan itu seringkali dalam kondisi-kondisi kita sedang terpuruk dan terburuk. Kalau saudara bersaksi dalam kondisi saudara baik, itu sangat biasa. Tapi kalau Anda bersaksi dalam kondisi yang sangat tidak baik, itu menurut saya luar biasa. Ya, seperti dokter zaman COVID, ya. Dia hadir di tengah-tengah ancaman virus. Saya dikarantina 3 minggu di Siloam. Ya, ada dokter yang berani masuk, ada dokter nggak berani masuk. Kadang-kadang saya kesel sama dokter nggak berani masuk, dibuka pintu. Pak Yulianto, gimana baik? Udah minum obat? Baik. Langsung ditutupnya. Gila nih dokter. Masih cuma begini aja dia. Tersinggung saya, saudara. Saya WA direkturnya. Direkturnya bilang, Pak itu dokter spesialis paru, di sini cuma 2 Pak, dia jaga Pak, jangan dipulak mati Pak, Bapak sabar dikit lah, kata, oh iya juga ya, ya udah, saya bilang sama direkturnya gitu. Yang berani adalah dokter umum kan, pakai APD dia kan, gimana Pak dipegang-pegang saya, waduh senang rasanya ya, ada dokter yang berani masuk, tapi dia membayar resiko, ya kan, dia membayar resiko. Begitulah Tuhan masuk ke dunia ini, dia menanggung semua resikonya, dia ditolak, sampai dia dibunuh. Sudah, hal itulah yang perlu saudara lakukan ketika pernikahan saudara sulit. Ketika parenting saudara sulit, saudara berani nggak masuk ke tengah keadaan sebagai agen penebus. Sebagai agen penolong. Karena banyak penderitaan, itu ditempa dalam keadaan yang tidak biasa. Kok susah lagi nih? Next. Jadi kalau kita melihat ya,
Ya, makin berat saudara-saudara keadaan saudara-saudara. Kita sedang ditimpa. Sedang ditempa maksudnya, dibentuk. Ya, saya masih rutin fitness. Kadang-kadang saya intip ya, teman-teman saya ngangkat barbel berat gitu. Iri juga saya saudara. Kenapa? Barbel saya yang kecil-kecil. Iya enggak? Saya bangga. Dia bisa mengangkat barbel yang berat. Saudara, hal yang sama. Kalau temanmu lagi mengangkat barbel masalahnya berat-berat, jangan kau kasihan sama dia. Itu adalah kemuliaannya bisa angkat barbel beban hidupnya yang berat. Kasihani dirimu yang kurang masalah. Halo. Ya. Jangan kasihan sama yang banyak masalah. Kasihani dirimu nggak masalah. Kalau menurut Ibrani bilang kamu itu anak-anak bawang. Tahu anak-anak bawang? Orang Medan bilang anak ecek-ecek. Justru orang yang penderitaannya berat, penderitaannya banyak, dia sedang ditempa, dia sedang dibentuk oleh Tuhan. Selama saudara punya komunitas, ya termasuk di gereja Lifehouse, ada yang menjaga teman-teman komsel Anda, no problem. Selama Anda terbuka menceritakan saudara sedang bermasalah, tidak masalah. Saudara Anda jujur saja dengan masalah keluarga Anda selamat. Ya, saya dan keluarga ketika punya masalah dengan anak kami pergi ke 12 psikolog, 5 konselor, 4 psikiater. 12 tambah 5 tambah 4, 21 itu banyak, itu bolak-balik gitu. Tapi saudara, itulah cara kita menolong masalah-masalah diri kita dan pergerakan kita. Kita tidak malu untuk terbuka bahwa kita punya masalah. Ya. Nah, sebagai penutup, ya. Saudara, kita ini sedang berada pada satu kondisi di mana kita sulit mendengarkan Tuhan. Mungkin ada saudara di gereja, saudara masih mendengar firman Tuhan, sorry, saya juga jujur aja, kadang-kadang saya nggak ngerti firman Tuhan saya dengarkan di mimbar. Jadi kalau saudara nggak ngerti dengar khotbah saya juga nggak apa-apa lah, saya juga begitu kadang-kadang. Kenapa? Justru alarm ilahi itu terdengar waktu kondisi kita buruk. Pemulihan itu tidak selalu dari kondisi buruk ke baik, no. Pemulihan itu seringkali terjadi dari keadaan baik jadi buruk. Karena waktu buruk itulah kita mendengar suara Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita mencari bantuan pasangan kita. Kita bicara sama anak kita. Tolong Bapak, tolong saya. Saudara, ini saya sebut dengan alarm ilahi. Kadang-kadang kita bertobat lewat penderitaan, penyakit, kemiskinan, kegagalan, depresi, kecemasan. Kalau kondisi kita baik-baik saja. Karena itu, saudara, mari kita tidak mengejar pemulihan. Ya. Saudara jangan mencari kesembuhan kalau ada masalah. Yang saudara kejar adalah pertobatan. Jangan kejar kebahagiaan, jangan kejar kesenangan, jangan kejar keharmonisan. Itu semua bonus. Itu akan diberikan kepada Tuhan kepada orang yang dia perkenan. Kebahagiaan itu tidak dicari, itu diberi. Nggak dicari. Juga jangan berharap pasanganmu akan berubah. Alarm saya belum bunyi, berarti masih ada berapa? 3 menit ya? Itu jamnya ya? Saya dosen, jadi ngajarnya 3 jam. Nah, kalau khotbah 40 menit, mesti tahu diri saya. Jadi jangan mengharapkan perubahan pasangan Anda, perubahan anak, sorry. Kamu capek, kamu kecewa kalau mengharapkan perubahan itu. Yang saudara lakukan adalah mampu hidup damai meskipun pasangan belum berubah. Yang berubah siapa? Ya saudara sendiri, menerima pasanganmu belum berubah. Itulah perubahan. Kalau kau bisa menerima anakmu belum berubah, orang tuamu belum berubah, ya itulah perubahan. Perubahan itu di dalam diri kamu, bukan di dalam diri pasanganmu. Termasuk keadaan yang belum berubah. Itu yang dikatakan kemampuan kita mengucap syukur senantiasa. Kenapa? Lewat masalah keluarga. Tuhan ingin mengajarkan tujuan hidup kita bukanlah keharmonisan tanpa konflik. Tetapi kemampuan menyembah Allah dalam segala keadaan kita. Seperti apa yang ditulis ya dalam Roma 3, 5 ayat 3. Ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak
mengecewakan. Ini ayat yang luar biasa. Ya. Sekali lagi, pada akhir khotbah ini saya minta kita jangan lagi mengejar kebahagiaan, kekayaan, kesehatan, ketenangan, kenyamanan. Itu akan diberikan Tuhan kepada orang yang diberkenan kepadanya. Ya, khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena kamu akan dihibur. Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena kebenaran. Saudara, masyarakat Jakarta ini banyak sekali justru mengejar ya kebahagiaan, kekayaan, kecantikan, semua tidak salah. Tapi itu bukan dicari, itu diberi. Satu lagi, itu bukan primer, itu sekunder. Itu bonus. Hidup alarm saya. Ya. Itu bonus. Itu bukan hanya yang utama. Tuhan pasti akan memberikan seperti janjinya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sehebat-hebatnya kamu bekerja mengumpulkan kekayaan, berapa lama sih tahan kekayaan itu? Suatu hari kamu bisa seperti Ayub, habis dalam waktu seketika. Tapi yang tidak boleh hilang, itu adalah harapan. Hari ini saya mengajak kita membuang semua rasa aman yang palsu, rasa damai yang palsu. Ya, saudara belajar untuk tetap tenang meskipun sedang berjuang. Termasuk mempertahankan perkawinan Anda. Bagi saya kesulitan hidup itu adalah alarm. Ya. Alarm ilahi supaya kita bisa lagi peka untuk mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan diri kita sendiri. Ya, saudara yang terkasih, dan pada akhirnya, ya, kita boleh kehilangan apa saja. Satu yang nggak boleh hilang, harapan. Ya, harapan. Saya bersyukur profesi saya menanamkan harapan. Ya, hidup mereka berubah. Walaupun masalah perkawinan masih ada, kesulitan uang masih ada, tapi harapan membuat mereka hidupnya berubah. Harapan itu adalah kumpulan memori, kumpulan ingatan akan hal-hal yang baik yang kita alami dari Tuhan dan sesama. Ingat, catat, ucapin. Orang-orang yang bunuh diri sudah tidak ada memori yang baik dalam dirinya. Because saudara di sekitar Anda banyak sekali heartwarmer, orang-orang baik, ya ingat, ucapin. Bahasa Kristennya bersaksi gitu. Saya ingin tutup 11 tahun yang lalu saya sengaja bawa anak-anak ke Sydney. Di situ ada orang tinggal yang membayar saya sekolah Alkitab tahun 83. Awalnya saya nggak kenal dia kasih saya beasiswa. Saya bilang anak-anak saya mau kenalkan kamu suami istri yang membayar bapak sekolah Alkitab. Nggak besar. 60.000 tahun itu ya, 83. Di depan anak-anak saya bilang, karena om ini sama tante ini, bapak ada sekarang ini. Dan mereka juga senang. Ya, kami juga senang mendengarkan lembaga LK3 berkembang dengan baik. Saudara jangan pernah kecilkan peran kamu menolong satu orang sekolah. Peran kamu memberi beasiswa kepada satu orang. Suatu hari, dia bisa dipakai Tuhan lebih besar dari kamu. Jangan pelit kalau kamu sanggup. Bantu orang-orang gereja di sini yang butuh sekolah. Nggak usah jauh-jauh, keluarga, saudara, kerabat, ponakan yang butuh sekolah. Ya, saya bersyukur. Saya tidak bermaksud membesarkan nama Pak Budi. Pak Budi salah satu yang banyak membantu orang-orang sekolah di lembaga kami. Dan mereka sekarang jadi konselor. Ya. Nah, saudara yang terkasih, itu saja. Yang lain boleh lupa, ini jangan ya. Ya, kita boleh kehilangan apa saja. Kecuali apa? Harapan. Ya, ini kue yang paling lezat dalam perjalanan iman kita. Ya, dan jangan lupa dukung hamba Tuhan saudara. Ya. Saya udah cerita tadi di awal, Pak Bigan nggak dengar. Saya bilang ini pemberian, sepatu pemberian, ya, rumah saya pemberian, sekolah anak saya pemberian. Saya selalu mengatakan sebelum saudara melayani Tuhan, layani dulu hamba Tuhannya dengan baik. Jangan bilang kamu melayani Tuhan dengan baik, kamu tidak melayani hamba Tuhan dengan baik. Maaf ini nggak ada pesan sponsor ya? Nggak ada pesan sponsor. Saya udah lama nggak kontak Pak Bigan juga. Ya, ada 2 tahun kita nggak WA ya. Ya, saudara, dengan segala keterbatasan hamba Tuhan saudara dukung. Sampai pada waktunya, saudara berhenti berbuat baik. Kenapa? Sudah mati.
Maka firman Tuhan, berbuat baiklah selama ada kesempatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah, mendengarkan firman, bersekutu dengan teman, mendengarkan nyanyian-nyanyian yang memuji Tuhan. Kiranya meteraikan firman-Mu, dan terima kasih sayang-Mu kepada kami para pendosa ini, dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Berkati kelangsungan gereja Lifehouse, biar kuasa Tuhan terjadi pertumbuhan dan terjadi pemulihan dari semua program, dan berkati penatua yang dipercaya oleh Tuhan melayani di sini. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.